Assalamualaikum Ibu Ibu Sabekti. Waalaikumsalam Pak Nopri. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Pak. Pak Nopri gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, sama juga saya juga sehat Bu. Bagaimana Bu hari ini aktivitasnya bagaimana Bu? Senang Al- selalu? Alhamdulillah Pak Nopri, aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Cuma tadi di sekolah itu ada hambatan Pak Nopri. Ada salah satu anak itu yang nggak masuk sekolah, gitu, jarang masuk sekolah. Iya. Oke Bu, kalau begitu kita akan memulai kegiatan kucing ya Bu ya. Bagaimana? Siap nggak Bu? Siap Pak. Oke, sebelum kita mulai di sini eh, saya ingin bertanya kepada Ibu Sabekti, bagaimana sih Bu perasaan Ibu menjelang sesi kucing kali ini? Apa nih yang ingin Ibu Sri Sabekti obrolkan pada siang menjelang sore hari ini, Bu? Baik Pak, begini Pak Nopri, ada salah satu murid di kelas saya itu yang belum bisa membaca dan dia tuh sering tidak masuk sekolah Pak Nopri dengan alasan setiap harinya itu berbeda-beda. Terkadang alasannya sakit, terkadang ikut nengok neneknya, terkadang ikut rewang tempat orang hajatan dan katanya kalau mamanya tuh masak lama jadi nunggu sarapannya gitu Pak Nopri. Oh, jadi fokus pembicaraan kita pada hari ini, Ibu, murid Ibu itu sering sekali tidak masuk sekolah, sehingga anak tersebut masih belum bisa membaca ya, Bu, dengan alasan yang berbeda-beda setiap harinya, Bu. Iya Pak Nopri. Oh, nah, Ibu, dari percakapan kita hari ini, Ibu ya, apa yang ingin Ibu Sabekti dapatkan, Ibu? Yang pengen saya ingin dapatkan itu adalah Pak Nopri, saya ingin membantu murid tersebut Pak Nopri. Saya ingin membantunya bagaimana agar murid saya ini uh, tidak mengulangi perbuatannya dan bisa membaca. Iya, 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 iya. Oke, Ibu Bekti sudah pernah belum melakukan apa saja yang bisa membantu anak murid Ibu? Saya sudah sering sekali Pak Nopri untuk menasehatinya, konsultasi dengan guru kelas 3. Sekarang kan anak itu sudah kelas 4 ya, saya konsultasi ke guru kelas 3 Pak Nopri. Dari hasil konsultasi ini, murid saya yang bernama Ipin ini Pak Nopri, tinggal bersama ibunya yang masih kurang pemikirannya gitu Pak. Kadang kalau dia Oh, gitu Pak ya, iya, langsung iya, iya. Pak Nopri, kalau kerja itu pagi Pak Nopri sebelum Hmm. Mas Ipin ini bangun tidur gitu. Oh, jadi kurang adanya pemikiran dari orang tuanya tentang peran yang begitu besar terhadap anaknya dalam dalam pendidikan ya Bu ya. Ya Pak, Akibat mungkin karena pekerjaannya yang mungkin terlalu sibuk ya Ibu ya. iya Pak Nopri. Nah, Ibu, dari nasihat yang Bu Bekti berikan ya Bu, konsultasi yang Ibu Bekti pernah lakukan, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu Bekti dalam pencapaian tujuan Ibu? Menurut saya masih di posisi 5 Pak Nopri. Kenapa Ibu? Karena mungkin karena saya di situ belum tercapai gitu Pak Nopri. Oh, Menjadikan anak ini rajin sekolah atau hmm. baca, maka saya masih di posisi 5 Pak Nopri. Oh, karena masih adanya tugas-tugas yang belum tercapai, ya. Jadi Ibu merasa bahwa poinnya belum bisa mencapai skala yang tinggi ya, Bu ya. Nah, Ibu
Ibu Bekti, paling tidak, yang Ibu harapkan ya sebagai seorang pendidik atau sebagai pengajar itu, Ibu ingin berada di posisi skala berapa ya, Bu? Saya sih kepengennya menginginkan di posisi angka 8, Pak Nopri. Kenapa Ibu? Karena dengan mencapai posisi 8, maka saya bisa membantu anak didik saya ini untuk bisa rajin sekolah dan Mhm. membaca. Dengan rajin sekolah kan maka saya bisa menuntun anak itu untuk belajar membaca, Pak Nopri. Iya, itu juga menjadi harapan kita bersama ya, Bu, ya. Nah, Iya, Ibu Pak. Bekti, untuk mencapai posisi angka 8 yang Ibu harapkan atau yang Ibu cita-citakan itu tadi, apa yang bisa Ibu Bekti lakukan untuk membantu Ipin dalam mencapai angka 8 itu tadi, Ibu? Sebenarnya itu yang sekarang saya pikirkan, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana untuk membantu Mas Ipin ini agar semangat datang sekolah, sehingga bisa mengikuti belajar membaca dengan saya dan tidak membolos lagi, Pak. Oh, ya, 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 ya. Kalau menurut pengalaman Ibu Bekti sendiri, anak-anak itu senangnya diperlakukan seperti apa sih, Bu? Apa lebih rileks kah atau lebih semangat sekolah kah dan lebih fokus kah? Mungkin mungkin saya kepengennya nanti untuk mengajak anak itu di suatu ruangan untuk mengobrol, Pak, untuk kita Hmm, guru dan antara iya, iya. siswa, kemudian saling berbagi cerita dari hati ke hati, eh, Mhm, bisa bentuk yang membantu murid untuk mencari jalan keluar, atau iya. bentuk santai berkomunikasi Hmm. orang tua, terutama bapaknya Ipin, Pak Nopri. Oh, jadi itu yang ingin Ibu lakukan ya. Nah, Ibu Sri Sabekti, dari 3 hal ya, ngobrol dalam hal santai kita sekarang ini ya. Nah, ngobrol dalam mencari solusi tadi atau komunikasi dengan orang tuanya, kira-kira yang bisa dilakukan oleh Ibu Sabekti itu yang mana, Ibu? Mungkin bisa tiga-tiganya saya lakukan, Pak Nopri. Mungkin hanya tinggal saya mengatur waktunya saja, Pak Nopri. Bisa saya lakukan satu persatu dengan anak yang mempunyai masalah tadi, dengan ngobrol santai bersama teman-teman dan berkomunikasi dengan orang tuanya. Oke. Yang mana yang mungkin yang bisa Ibu Sri Sabekti lakukan dalam waktu dekat ini ya, Bu? Mungkin tentang ngobrol santainya ya Pak Nopri dengan Mas Ipin dan Hmm. teman, mungkin itu akan lebih mengena, Pak Nopri. Nanti dapat saya lakukan dengan tanya teman-temannya atau ke Ipin langsung. Mungkin dengan bertanya pancingan, bagaimana caranya agar tidak terlambat bangun, kemudian manfaatkan apa yang didapat jika aktif masuk sekolah. Oke, 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 oke. Kapan Ibu Ibu Bekti menindaklanjuti masalah ini, Ibu? Insya Allah sesegera mungkin Pak Nopri. Mungkin saya akan meluangkan waktu untuk ngobrol santai bersama Ipin atau murid-murid. Mungkin akan saya lakukan ketika istirahat dalam minggu-minggu ini Pak Nopri. Oke, betul sekali ya Bu Bekti. Tujuannya agar supaya masalah ini segera bisa diselesaikan ya Bu ya. Nah, apa yang Bu Bekti dapatkan dari obrolan kita hari ini ya Bu? Kalau saya boleh tahu. Ya, sebelumnya pertama-tama saya bingung Pak Nopri tadi sebelum coaching saya masih bingung sekali. Namun sekarang karena sudah coaching dengan Pak Nopri, saya jadi punya gambaran Pak Nopri tentang Iya. tindakan akan saya lakukan untuk menghadapi persoalan saya ini Pak Nopri. Terima kasih loh Pak Nopri atas waktunya. Ya Bu, sama-sama kita akan membicarakan masalah ini lagi setelah Ibu Bekti sudah bisa mengobrol ya Bu ya dengan anak-anaknya, dan saya tetap memberikan semangat kepada Ibu Bekti, jangan mudah patah semangat ya Bu ya. Ya, Ya, oke. Terima kasih ya Bu.
Sama-sama Pak Nopri. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Nopri. Waalaikumsalam Ibu. Gimana Pak Nopri kabarnya hari ini yang agak panas-panas ini? Alhamdulillah Bu, walaupun cuacanya agak panas, tetap semangat 45 Bu. Ya, semangat ya Pak Nopri ya. Iya, Terima kasih loh Pak Nopri sudah hadir di sini. Kita langsung aja Alhamdulillah sama-sama. tentang sesi tanya jawab ini. Oke Bu. Dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Nopri dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mengungkapkan perasaan saya dulu ya Bu ya. Iya, jadi saya ini Bu mengajar di sekolah SD Negeri 5 Sekayu Bu, di mana di dalam lingkungan sekolah saya ini saya mungkin nilai agak kurang mendukung ya budaya positifnya seperti itu. Nah, dalam hal apa? Dalam hal kurangnya kepedulian rekan sejawat atau sesama guru ya Bu ya terhadap disiplin waktu Bu, di mana guru-guru tempat saya mengajar itu Bu sering sekali meninggalkan kelas di saat jam pelajaran berlangsung Ibu. Nah itulah yang menimbulkan keresahan dalam diri saya melihat keadaan demikian, yang ditakutkan nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya perkelahian. Itu sering terjadi Ibu di sekolah saya. Lalu kemudian adanya perlengkapan-perlengkapan kelas yang rusak akibat siswa itu tidak fokus lagi dalam belajar, tetapi sudah timbul aktivitas bermain di dalam kelas itu, Bu. Nah, dari sanalah saya merasa bahwasanya perlu ada perbaikan, Ibu, di sekolah saya, Ibu. Itu, Bu, keresahan yang saya rasakan, Bu. Oke Pak Nopri, jadi Pak Nopri ini ingin mendapatkan apa? Itu tentang kurangnya kepedulian rekan sejawat ya Pak Nopri ya, yaitu tentang Iya, Bu. disiplin waktu karena guru itu sering meninggalkan kelas ya Pak Nopri ya. Jadi Iya, Bu. anak suka berantem, kadang apa namanya bermain di sekolah, akhirnya yang merusak perlengkapan sekolah ya Pak Nopri ya. Oke Pak Iya, Nopri. benar sekali. Sudah pernah melakukan apa saja yang untuk membantu untuk menyelesaikan masalah Pak Nopri ini tentang guru yang tidak disiplin waktu Pak Nopri? Upaya yang saya lakukan, Ibu, untuk mengatasi permasalahan itu, ya saya melakukan pendekatan, Ibu, dengan guru tersebut. Nah, dari situ saya ajak mereka berbicara, ngobrol dari hati ke hati, Ibu, ya tentang apa yang sudah mereka lakukan itu bahwasanya itulah tidak benar. Karena dampaknya akan berdampak buruk bagi sekolah, terutama juga kepada siswa. Nah, itu yang pernah saya lakukan, Ibu. Di samping itu juga saya juga pernah diskusi dengan kepala sekolah tentang kurangnya disiplin guru-guru di sekolah, Ibu. Baik Pak Nopri. Nah, dari pendekatan terhadap guru yang tidak tepat waktu, yang tidak disiplin waktu dan sudah melakukan diskusi dengan kepala sekolah ya Pak Nopri. Nah, yang Pak Nopri lakukan jika dilihat dari skala 1 sampai 10, di mana sih posisi Pak Nopri dalam pencapaian tujuan Pak Nopri itu? Kalau dilihat dari nilai, Ibu, yang saya lakukan itu pada posisi nilai 6, Ibu. Pak Nopri paling tidak ya pengennya ingin posisi yang berapa Pak Nopri? Harapan saya, Ibu, karena saya orangnya optimis, Ibu, akan perubahan terhadap sekolah tempat saya mengajar. Saya itu ingin sekolah saya itu dinilai dengan angka skala 9, Ibu.
untuk mencapai posisi angka 9 ini Pak Nopri, apa yang bisa Pak Nopri lakukan untuk membantu teman Pak Nopri ini untuk mencapai angka 9 Pak Nopri? Kalau dilihat dari angka memang nilai 9 itu termasuk tinggi ya Bu ya. Dan agak begitu sulit untuk mencapai nilai itu. Tetapi mungkin karena saya orangnya semangat Ibu akan perubahan-perubahan yang lebih positif. Saya meyakinkan diri saya ya dalam berbagai macam keadaan atau permasalahan yang saya hadapi, terutama dalam hal ini, saya akan berupaya semaksimal mungkin seperti halnya tetap memberikan teguran kepada guru-guru yang melakukan tindakan-tindakan yang salah, lalu kemudian berkomunikasi kembali dengan kepala sekolah untuk mengadakan rapat ya, rapat sekolah atau rapat kelas agar kepala sekolah bisa memberikan arahan atau bahkan sanksi bagi guru-guru yang kurang disiplin terhadap waktu, Ibu. Itu upaya yang saya lakukan. Dan satu hal lagi Ibu, saya akan berusaha Ibu memberikan contoh yang terbaik bagi teman-teman atau rekan sejawat saya agar mereka dapat mencontoh apa yang kita lakukan. Kalau menurut pengalaman Pak Nopri yang tadi yang ingin itu ya, Pak Nopri ingin memberi teguran ke temannya yang melanggar melanggar waktu tadi Pak ya, yang tidak disiplin waktu tadi, dan berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan rapat untuk apa tadi Pak Nopri tentang untuk memberikan sanksi atau masukan dan memberikan contoh yang terbaik. Iya. Kalau menurut pengalaman Pak Nopri, guru itu yang tidak memberikan teguran komunikasi dengan kepala sekolah itu yang gimana Pak Nopri? Maaf Bu, bisa diulangi lagi Bu? Gini ya Pak Nopri. Kalau menurut pengalaman Pak Nopri, iya Bu, yang sudah dilakukan oleh Pak Nopri tentang yang pernah dilakukan tentang menegur kepala temannya tadi, berkomunikasi dengan sekolah untuk memberi sanksi atau arahan dan juga Pak Nopri memberikan contoh yang terbaik. iya. Tadi, Pak. Ya, itu sudah saya lakukan, Ibu. Ya, saya berbicara secara personal terlebih dahulu dengan guru yang bermasalah itu. Kemudian saya saya berusaha untuk memberikan motivasi kepada mereka dan upaya selanjutnya saya berbicara dengan kepala sekolah tentang perlunya adanya disiplin waktu di dalam lingkungan sekolah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, Ibu. Dan dari tindakan yang saya lakukan itu, Ibu, memang sudah ada teguran dari kepala sekolah, akan tetapi kepala sekolah agak kurang begitu tegas, Ibu, sehingga permasalahan itu terkadang terulang lagi, Bu, seperti itu, Bu. Oh iya, Iya. baiklah. Dari hal ketiga tadi ya Pak Nopri tentang Pak Nopri sudah memberikan teguran, Pak Nopri sudah berkomunikasi dengan sekolah untuk berusaha memberikan sanksi atau masukan dan Pak Nopri memberikan contoh. Kira-kira yang bisa dilakukan Pak Nopri yang mana dulu Pak Nopri? Yang saya ingin lakukan itu langkah pertama ya Ibu ya. Mungkin saya akan memberikan contoh yang terbaik dulu, Bu. Memberikan contoh yang terbaik kepada teman-teman rekan guru. Lalu yang kedua, apabila ada guru yang masih melanggar, dalam artian belum memahami apa yang harusnya mereka pahami, saya akan memberikan teguran, Ibu. Teguran dalam artian sebagai bentuk solidaritas kita sesama guru, Ibu. Dan selanjutnya saya akan berkomunikasi lagi dengan kepala sekolah untuk
lebih tegas dalam menindak guru-guru yang melanggar peraturan, dan mengharapkan supaya guru yang kurang disiplin ya dapat memahami tanggung jawab yang sebenarnya sebagai seorang guru, Ibu. Kira-kira kapan Pak Nopri menindaklanjutin masalah Pak Nopri ini? Apabila ada tindakan atau kekeliruan yang terjadi di sekolah, tentu pada saat itulah saya akan menegur Ibu atau bertindak ya agar tidak berdampak lebih besar lagi Bu akibatnya. Baik Pak Nopri, ya betul sekali sih Pak Nopri. Kalau kita mengulur-ulur waktu, padahal kejadian itu sudah terjadi di situ, maka secepatnya ya Pak. Ya betul sekali Pak Nopri. Apa yang Iya. Pak Nopri dapatkan dari obrolan kita siang hari ini Pak Nopri? Yang saya dapatkan Ibu dari obrolan kita hari ini bahwasanya ada beberapa hal Ibu yang saya ambil benang merahnya Bu ya. Yang pertama itu perlunya ada peran penting kepala sekolah ya, peran penting kepala sekolah dalam mengevaluasi dan mengontrol ya, mengontrol guru-gurunya ya, agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti itu. Dan kemudian sebagai kepala sekolah diharapkan memberikan contoh, Ibu, memberikan contoh yang baik, di mana kepala sekolah kan adalah pemimpin Ibu di dalam suatu lembaga pendidikan di sekolah. Jadi yang paling utama adalah kepala sekolahnya terlebih dahulu harus memberikan contoh yang baik. Contoh baik itu seperti apa? Yang pertama kedisiplinan, yang kedua ketegasan, yang ketiga adalah kompetensi, baik sebagai kompetensi pedagogik, keprofesionalan, sosial. Nah, itu yang diharapkan saya dalam masa-masa ke depan, Ibu. Baik Pak Nopri. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol ini tadi, gimana perasaannya Pak Nopri? Alhamdulillah Ibu, setelah kita ngobrol, perasaan saya sangat sangat senang ya Bu. Yang awalnya jujur Ibu, saya itu masih menaruh rasa kegelisahan Ibu. Kegelisahan dalam artian apabila masalah ini belum selesai, maka perasaan saya masih ada rasa gelisah, belum ada ketenangan dalam batin. Nah, akan tetapi dengan adanya diskusi ini, Ibu, komunikasi kita, nah, dari sana saya mulai mengetahui hal-hal apa yang akan saya lakukan ke depannya, Bu. Jadi, saya sangat berterima kasih sekali dengan Ibu Sri Sabekti sudah memberikan wejangannya dan menjadi kucing yang terbaik menurut saya, dan dari sanalah saya akan berusaha untuk memperbaiki ke depan demi kemajuan sekolah tempat saya mengajar, Ibu. Alhamdulillah Pak Nopri, kalau Pak Nopri sekarang perasaannya yang pertama sebelum kita berbicara perasaannya masih bingung, setelah kita berbicara Nopri sudah menemukan solusinya dalam masalah ini. Nah, iya Ibu. Semoga Pak Nopri tetap semangat ya Pak Nopri Iya ya. Bu, siap. Ya Pak Nopri sama-sama. Nah kita akan membicarakan masalah ini Pak Nopri setelah Pak Nopri mengobrol dengan guru, kepala sekolahnya ya Pak Nopri ya. Iya Bu, Semoga siap. apa yang dilakukan Pak Nopri sukses dan apa yang maunya Pak Nopri itu tercapai gitu Pak Nopri. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Di sini dulu ya Pak Nopri ya. Saya akhiri ya Pak Nopri. Siap Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Nopri.